Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'allahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Semoga segala aktivitas kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina hunafa'a. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembahnya kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ayat ini merupakan dasar dari perintah untuk ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal. Secara tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang dijadikan dasar tentang niat yang ikhlas adalah riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in manawa. Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya bagi setiap sesuatu tergantung menurut apa yang diniatkannya. Jadi amal perbuatan itu tergantung kepada apa yang diniatkan hati kita. Kalau kita berhijrah dengan niat ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi pahala kepadanya. Tapi kalau kita berhijrah niat selain karena Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan dan ibadah-ibadah yang lainnya akan mendapat pahala sesuai apa yang diniatkan oleh kita. Kalau niat beribadah kita karena Allah, tentu akan mendapat pahala dari Allah. Tapi kalau bukan karena niat ingin mendapat pahala dari Allah, maka oleh Allah tidak akan diterima amal perbuatan dia. Menurut ensiklopedi Islam, ikhlas artinya membersihkan segala sesuatu supaya menjadi bersih. Seseorang melakukan suatu perbuatan, seseorang melakukan sesuatu amal semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas ini merupakan syarat diterimanya suatu amal. Sedangkan makna ibadah menurut para ahli fikih atau menurut ulama fikih adalah semua bentuk perbuatan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendambakan pahala di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ibadah. Jadi
Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita akan berbuat sesuatu, maka harus luruskan dulu niatnya dan ikhlaskan hatinya supaya kita mendapat pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal selain iman dan ittiba. Ittiba itu adalah mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas merupakan penggerak dari kekuatan. Ikhlas merupakan penggerak dari kesuksesan, dan ikhlas merupakan puncak kebahagiaan kita setelah kita melaksanakan perbuatan dan amal-amal tersebut. Dan ikhlas juga menjadikan ibadah kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah, kita harus senantiasa waspada. Kenapa? Karena orang bijak mengatakan setiap segala sesuatu ada penyakitnya. Penyakit bodoh adalah malas. Penyakit orang pintar adalah sombong. Dan penyakit keikhlasan adalah riya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud dengan riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan ingin dilihat orang. Kemudian orang tersebut memujinya. Melakukan segala sesuatu agar dilihat orang supaya mereka melihat lalu memujinya. Itu artinya riya. Oleh karena itu, tentu kita harus waspada, harus hati-hati dalam perbuatan, dalam beramal, supaya jangan sampai terjangkit penyakit riya yang akan menggugurkan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain riya, ada lagi penyakit-penyakit keikhlasan yang lain yang tak kalah bahayanya, yaitu sum'ah, ujub, dan takabur. Riya dan sum'ah adalah setali tiga uang, sama-sama merupakan penyakit hati, sama-sama merupakan akhlak yang tercela. Jika riya menginginkan amal perbuatannya dilihat orang, lalu mereka memujinya, sementara sum'ah adalah menginginkan agar perbuatan dan amal dia didengar orang, lalu mereka memujinya. Riya dan sum'ah sama-sama berhubungan dengan panca indera. Riya berasal dari kata ro'a, artinya melihat. Sementara sum'ah berasal dari kata sami'a, yaitu mendengar. Sum'ah adalah melakukan amal perbuatan agar orang lain mendengar, lalu mereka memujinya. Bisa juga dengan menceritakan dan membesar-besarkan amalan yang pernah dilakukan agar mendapat perhatian dan keistimewaan di hati orang lain. Itu namanya sum'ah. Ada lagi penyakit ikhlas yang ketiga adalah ujub. Ujub berasal dari kata ajaba yang berarti aneh dan hebat, yaitu sikap yang menunjukkan kelebihan, kehebatan, dan keanehan yang ada pada diri seseorang agar dipuji oleh orang lain. Itu ujub. Sementara penyakit keikhlasan yang keempat adalah takabur. Takabur berasal dari kata takabbaro yang berarti menganggap besar.
yaitu sikap menyombongkan kelebihan dirinya dan menganggap dirinya lebih hebat, sedangkan orang lain dipandang rendah, dipandang remeh, dan dipandang hina oleh dirinya dibandingkan dengan dirinya. Itu 4 penyakit keikhlasan, yaitu riya, sum'ah, ujub, dan takabur. Tentu saja penyakit-penyakit tersebut harus betul-betul dijauhi supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala darinya. Sekian bahasan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.